Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi wafaqa man yasha'u min ibadihi lis-sirati tariqil mustaqim. Ahmaduhu wa subhanahu wa ashkuruhu ala sawabil ni'mati. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل خير والمختار من كل شر. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور وبلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام. اللهم افتح علينا فتح العارفين بحكمتك وكرامتك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي عتيدي محبتك ومعرفتك. Dan sama-sama kita ta'zimi, dan sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabbir Rubina, Mursyidina, Sayyidi Syekh Ahmad Shalihul Abadil Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmat-Nya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh para pemangku majelis zikir wa'tasimu bihablillah, dan juga berusul pada keluarga Bapak Usman, Bapak Saida. Alhamdulillah beliau selalu istiqomah dan mudah-mudahan terus diberikan keistiqomahan terus berkhidmat kepada dua agung bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga seluruh ikhwan akhwat yang malam hari ini diperkenankan oleh Allah untuk hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di sini tercatat kita terakhir ngaji itu bulan Desember tahun 2024. Sekarang sudah tanggal 4 Februari 2025. Dan sudah 1 tahun kita nggak ngaji, Masya Allah. Setahun nggak ngaji, Masya Allah. Ya, saya juga mohon maaf karena kemarin tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi 2 bulan pas waktunya nggak kebagian, dan minggu depan pun insya Allah saya nggak bisa hadir lagi. Jadi pelan-pelan saja lah. Minggu depan insya Allah nggak tahu berangkatnya hari apa ya, masih bisa ya. Insya Allah mau menghantarkan Pak Kiai safari dakwah ke daerah Jawa Tengah, Pak Kiai Asep. Kemungkinan masih bisa, iya. Kemungkinan masih bisa, mudah-mudahan masih bisa ya. Mudah-mudahan masih bisa. Jadi acaranya itu tanggal 13, 14, 15 kalau tidak salah. Jadi berangkatnya mungkin hari Rabunya atau hari Kamisnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Kalau kita minta sudur, insya Allah malam hari ini kita sampaikan ke bab juz yang pertama yang kita katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ahmad Shalihul Abadil Arifin wa nafa'ana bi ulumi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatal hasan. Ajaklah, jadi fi'il amar diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada umatnya untuk mengajak kepada umat-umat yang lain, mengajak kepada jalan untuk menuju Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil hikmati wa mau'izatil hasanah, yaitu dengan jalan hikmah dan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu yang kayak nasihat yang bagus. Nah, tapi di dalam tafsir Maisir disebutkan yang dimaksud dengan ayat tadi, tafsirnya ayat tadi, yaitu ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, itu yakni ila tariqati dzikri jahron wa sirron. Jadi yang dimaksud dengan mengajak orang untuk menuju jalannya Allah dengan cara apapun itu yaitu mengajak orang untuk masuk ke dalam thariqah dzikir, baik jahar ataupun khafi. Jadi jalan untuk menuju Allah itu ya hanya ada dua, zikir jahar dan zikir khafi. Jadi kalau kita tidak mau melakukan zikir jahar, zikir khafi, kita tidak bisa sampai kepada Allah. Walaupun ibadah-ibadah kita itu kita lakukan, tapi hanya sekedar mendapatkan pahala. Nah, pahala-pahala yang tadi kita dapatkan dari amal-amal baik itu kita kumpulkan semuanya, terkadang kita lupa, merasa bahwa sudah banyak pahala, merasa banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi lupa bahwasanya di mana kebaikan-kebaikan itu selalu digoda oleh syaitan. Sekali kita kisahkan, sekali kita ceritakan, ikhlasnya berkurang, makin lama makin berkurang, hingga nanti ketika kita sudah menceritakan amal-amal kita akan menjadi berubah niat, yang akhirnya amal-amal itu yang tadinya sudah tercatat menjadi amal baik bisa menjadi amal yang buruk. Kenapa? Karena amal itu menjadi sebab daripada kesombongan, sebab daripada ujub, riya, takabur dan sebagainya. Merasa sudah banyak amal, merasa sudah banyak berbuat baik, akhirnya merasa diri paling baik. Dan inilah sifat-sifat keakuan, sifat-sifat riya, sifat-sifat ujub, bahkan akhirnya merasa takabur karena sudah banyak amalnya, merasa paling ahli surga. Nah, ini yang harus dihilangkan. Ini yang harus kita jaga supaya tidak kita kena penyakit-penyakit yang demikian tadi. Karena kalau penyakit-penyakit yang sudah seperti ujub, riya, takabur dan akhirnya timbullah kesombongan, itu penyakit yang tidak ada obatnya kecuali obatnya dengan ingat kepada Allah, dengan zikrullah, masuk ke dalam thariqatul dzikir. Zikirnya adalah zikir jahar dan juga zikir khafi. Zikir jahar adalah zikir yang dilisankan dengan dohiriyah kita, sedangkan zikir khafi itu adalah zikir yang hanya dirasakan oleh qalbu kita. Jadi zikir jahar itu bukan berarti hanya zikir yang keras-keras, enggak. Kita melafazkan dengan lisan kita walaupun tidak ada suaranya, ini termasuk zikir jahar. Nah, ini termasuk zikir jahar walaupun hanya gerakan lidah saja. Jadi kita berzikir tapi zikirnya pelan-pelan, gerakan lidah saja, ini masih zikir jahar. Tapi zikir khafi itu zikir yang tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada suara, tapi dirasakan.
bedanya. Jadi jangan pegang tasbih, lidahnya bibirnya terus. Ini bukan zikir khafi, tapi ini masih zikir jahar. Zikir khafi itu zikir yang tanpa huruf, tanpa kata, tanpa suara, tapi dirasakan di dalam qalbu kita. Maka zikir khafi itu lebih sulit daripada zikir jahar. Mari kita zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu lupa kita ngantuk atau ketiduran, terlihat zikirnya berhenti. Tapi kalau zikir khafi, kita lupa, tidak ada yang tahu. Kita sedang berzikir khafi pun tidak ada yang tahu. Maka zikir khafi itu sebenarnya lebih sulit bagi kita dibandingkan dengan zikir jahar. Banyak-banyak kita zikir jahar, zikir yang dilisankan, zikir yang disuarakan. Supaya apa? Supaya zikir itu meresap ke dalam qalbu kita, sehingga muncullah atau timbullah apa yang dinamakan zikir khafi. Dilanjutkan, falillahil hamdu wa ma taufiqi ilallah. Dan segala puji bagi Allah. Nah, ini penutup daripada juz yang pertama. Falillahil hamdu wa ma taufiqi ilallah. Maka sesungguhnya segala puji itu adalah bagi Allah. Nah, puji ini ada 4. Kalau dalam ilmu ini apa? Ilmu fikih biasanya kita ngaji alhamdulillah. Nah, alhamdu itu ada 4. Pujinya Allah kepada Allah, atau pujinya Allah kepada zat Allah, kemudian pujinya Allah kepada makhluknya, kemudian pujinya makhluk kepada Allah, dan pujinya makhluknya Allah kepada makhluknya Allah. Itu semua adalah milik Allah. Jadi kalau Allah memuji dirinya sendiri atas, terpujinya Allah, terpujinya Khalik kepada Khalik, memuji sendiri. Kemudian pujinya Khalik kepada makhluk. Nah, ini sebagaimana pujinya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semua pun adalah milik Allah. Kemudian pujinya makhluk kepada Allah. Ketika kita memuji kepada Allah, kita mensucikan Allah, mengesahkan Allah, ingat Allah, itu kita memuji. Nah, pujinya makhluk kepada makhluk, ya kalau kita lihat orang, Masya Allah, ya ada orang soleh benar. Nah, sejatinya bukan kita yang dipuji, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuji kepada dirinya sendiri. Jadi segala puji itu adalah bagi Allah. Dan tidak ada taufik, petunjuk hidayah kecuali atas hidayah atau petunjuk daripada Allah. Jadi kita tidak akan kita bisa melakukan, mengamalkan amalia-amalia yang sudah kita lakukan, kecuali itu atas bimbingan Allah, kecuali itu atas pertolongan Allah. Kita mendapatkan talqin zikir itu atas pertolongan Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi orang-orang yang mengamalkan zikir, menjadi orang-orang yang datang ke majelis zikir, menjadi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang-orang yang ibadahnya diniatkan untuk menuju Allah, bukan hanya sekedar asal melakukan ibadah, yang penting kubur kewajiban. Jadi kita orang-orang yang dipilih, yang diberikan petunjuk oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah melalui siapa? Melalui guru mursyid kita. Maka bersyukur kita sudah mendapatkan bimbingan daripada guru mursyid. Qatamaha dan majmu'il al-musamma bimintah sudur fi bayani dzikrillah. Maka sesungguhnya telah selesai, telah sempurna apa hadihil majmu'. Jadi Paman Sa'abah itu menulis kitab Miftahus Sudur itu tidak mengakui kalau beliau menulis,
Tapi beliau mengakui sebagai hanya mengumpulkan, merangkum daripada kalamnya ulama-ulama al-Musama yang dinamai Miftah Suduri dengan nama Miftah Suduri. Tahu kunci-kuncinya dada, kunci pembuka dada. Dibayani dzikrillahi, di dalam menjelaskan tentang zikrullah Ar-Rahman yang welas asih, Ar-Ghafur yang maha pengampun. Jama'a min kalamil ulama'il kabair, jama'a min kalamil ulama'il kibari ghafarallahu lahu, yang dikumpulkan daripada kalamnya ulama-ulama yang besar, ulama-ulama yang terkenal, yang masyhur. Ghafaro, mudah-mudahan mengampuni siapa Allah lahum, kepada para ulama-ulama kabair tadi. Wa'afi anhum, dan memberikan ampunan kepada para ulama-ulama tadi. Wa yanfa'ana, dan memberikan manfaat kepada kita. Bibarakatihim, dengan barokah para ulama-ulama tadi. Wa bi asrarihim, dan dengan asrar atau rahasia sirnya para ulama-ulama tadi. Wa bi ulumihim, dan dengan ilmunya para ulama-ulama tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini di ujung para sahabat berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan kebarokahan daripada ulama-ulama yang diambil kalamnya oleh para sahabat, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat dan mendapatkan asrar atau rahasia sir daripada ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan barokahnya para ulama-ulama, para wali-walinya Allah yang ada, yang dikutip oleh para sahabat ini, memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jama'ahu al-fakir ila afwi rabbihi al-qadir, yang mengumpulkan, yaitu al-fakir. Para sahabat menyebutkan diri sebagai orang yang fakir. Fakir itu adalah orang yang butuh. Jadi orang fakir itu belum tentu miskin. Tapi orang fakir bisa jadi, nah ini fakirnya fakir kemana nih? Kalau fakirnya fakir dunia, bisa jadi orang itu orang kaya tapi fakir. Maksudnya orang berada tapi fakir, bisa jadi. Tapi orang miskin pun belum tentu fakir. Bisa jadi orang miskin itu justru hatinya lebih kaya daripada yang orang berada. Contohnya ya, itu sudah tahu. Orang punya duit 1 triliun, 2 triliun masih kurang, sampai 3.000 triliun masih kurang, itu orang fakir. Tidak pernah merasa cukup. Siapa yang menulis, yang mengumpulkan, yaitu Al-Ahad Syekh Ahmad Shadiqul Wafatajul Arifin, yang ditulis di Suryalaya Tasikmalaya. Ditulis pada 6 Syawal tahun 1393 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 1440. Berarti berapa tahun ini? Hampir 100 tahunan. Masya Allah. Suryalaya insya Allah tahun ini ulang tahun yang ke-120. Jadi sudah lama. Di Suryalaya itu kalau mau hitung-hitung umur Suryalaya dengan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia itu lebih tua. NU lebih muda daripada Muhammadiyah. Muhammadiyah lebih muda lagi daripada Suryalaya. Maka kenapa Suryalaya kok nggak masuk NU atau Muhammadiyah? Mau Suryalaya ada, NU Muhammadiyah belum lahir. Nah, selanjutnya adalah
wa hada silsilatul masyayikh thariqul qadiriyah wa naqsabandiyah. Dan ini adalah silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Ini penutup daripada kitab Miftahus Nurul ini adalah menjelaskan tentang silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah. Nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi asrarihim wa bi barakatihim fi darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat atas barokah ilmu rahasia dari para ulama-ulama ahli silsilah tadi di fitaroini, di dalam dua tempat, yaitu di dunia wal akhirat. Jadi ahli thariqah, guru-guru mursyid itu menjamin murid-muridnya dunia akhirat. Nah, masalahnya kita mau dijamin apa enggak gitu. Jadi ketika kita masuk ke dalam silsilah thariqah, silsilah para masyayikh kita, maka sejatinya kita sudah dijamin dunia akhirat, asal kita mau masuk ke dalam jaminan itu. Nah, bagaimana supaya kita masuk ke dalam jaminan itu? Maka kita amalkan apa yang menjadi ajaran para masyayikh, para guru-guru kita, para mursyid-mursyid yang silsilah yang mutabarok sampai kepada Rasulullah, tersambung sampai kepada Rasulullah. Kita amalkan tanpa kita tambahi, tanpa kita kurangi. Tapi kita yakini bahwa amal-amal itu adalah amal yang terbaik, sehingga kita hanya mengamalkan dan menguatkan mahabbah kita. Nah, kenapa kok menjadi penting? Karena di dalam silsilah yang paling utama itu adalah mahabbah kita kepada gurunya. Jadi kalau kita berthariqah kok kita tidak yakin kepada gurunya, tidak yakin kepada mursyidnya, maka thariqahnya tadi tidak akan memberikan manfaat. Jadi bukan salah thariqahnya, tapi kitanya yang tidak yakin. Sudah diajarkan zikir jahar, zikir khafi, tapi kita ragu-ragu, kita cari yang lain. Kok orang lain mengamalkan ini, mengamalkan itu, kok cepat kita kok yang mengamalkan thariqah gini-gini aja. Nah, itu adalah keraguan. Kalau ada rasa seperti itu dalam diri kita, maka sama saja dengan kita menghancurkan kebarokahan daripada guru musyidnya. Maka di dalam berthariqah kita, kalau boleh dibilang itu ya harus sami'na wa ata'na. Bahkan di dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan ketika kita sudah mendapatkan guru mursyid, maka kita posisikan diri kita di depan guru mursyid itu seperti mayat yang dimandikan oleh orang yang memandikannya. Jadi mau dibolak-balik, mau disiram seperti apa, tidak ada protesnya. Nah, biasanya kita diajari sama guru, diarahkan begini, tidak mau. Baiklah, kamu ke sana pergi. Ya, biasanya jauh-jauh ngapain sih, ya kan? Apa sih Ica jualan apa namanya sebelah. Saya mau sebelah nggak bisa, gimana nanti kalau jualan? Kita masih ada rasa perhitungan dengan diri kita gitu. Artinya kita masih memikirkan bahwa saya kalau begini tidak bisa, saya kalau begini tidak bisa. Tapi kalau guru yang sudah mengarahkan, guru yang memberikan jalannya. Kadang kita saya tukang macul suruh dagang. Nah, nggak bisa. Bagaimana? Nah, kita mikirnya saya mau cari kerja yang macul saja karena saya nggak bisa dagang. Kenapa? Karena kita masih mengandalkan otak kita. Tapi kalau kita pasrahkan kepada guru kita, maka dengan barokah daripada guru-guru kita, kita akan bisa mendapatkan walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang sesuai dengan keinginan kita itulah nafsu kita sejujurnya. Jadi kalau anak sekolah dulu yang kita mau sekolah,
Kan maunya saya cita-citanya pengen jadi ini, sekolahnya harus masuk jurusan ini. Kalau nggak jurusan ini saya nggak mau, karena saya kepingin jadi misalnya teknisi apa namanya, mesin. Nah saya harus, pokoknya saya harus jadi teknisi mesin. Wah begitu kan, ikut ujian ternyata diterimanya teknik sipil. Nah, wah saya ambil lah, saya mau teknik mesin. Nah ini bagian daripada nafsu jahat yang tersembunyi. Kenapa? Sudah diarahkan tapi kita tidak mau. Nah ini yang harus kita koreksi. Jangan-jangan kita sudah diberikan jaminan dunia akhirat, tapi kita masih mengandalkan pikiran kita, mengandalkan otak kita, sehingga jaminan itu tidak lagi kita gunakan, sudah abaikan saja. Nah itu. Jadi silsilah inilah jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu silsilah yang pertama daripada Rabbul Arbabi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu asal-muasalnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan, diajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Sayyidina Jibril alaihi salam. Dari Sayyidina Jibril diajarkan atas perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini untuk Thariqah Qadiriyah, dan turun kepada Sayyidina Ali itu untuk Thariqah Naqsabandiyah. Di sini dicatat silsilah Thariqah Naqsabandiyah. Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lil ilmi Madinatun wa Ali babuha. Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Maka murid-murid Sayyidina Ali yang tersambung terus, murid-murid Tuan Syekh itu adalah orang-orang yang diberikan pintu keilmuan. Jadi kalau kita mau mengamalkan zikirnya dengan bagus, dengan baik, insya Allah segala ilmu akan Allah berikan. Nah, masalahnya adalah pengamalan kita yang belum benar. Kemudian dari Sayyidina Ali kepada Sayyidina Husain, dari Sayyidina Husain kepada Sayyidina Zainal Abidin radhiyallahu anhu, kemudian daripada Sayyidina Zainal Abidin kepada Sayyidina Muhammad Bakir, yang biasa kita tahu sebagai Ahmad Bakir. Kemudian dari Syekh Muhammad Bakir kepada Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Kemudian dari Sayyidina Ja'far Shadiq kepada Sayyidina Al-Imam Musa Kadi. Turun lagi kepada Sayyidina Abu Hasan Ali ibni Musa Ar-Ridho. Turun lagi kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ini yang biasa kita tawasul di khataman atau berzikir harian. Dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi kemudian turun kepada Sayyidina Sirudin Asy-Syaqqati, atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Sir-Syaqqati. Kemudian turun lagi kepada Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Kemudian turun lagi kepada Syekh Abu Bakar Tifli Sibli radhiyallahu anhu. Turun lagi kepada Sayyidina Abu Fadl Abdul Wahab At-Tamimi. Kemudian turun lagi kepada Syekh Abu Farhi At-Turtusi. Turun lagi kepada Syekh Abu Hasan Ali ibni Yusuf Al-Kursi Al-Hakani. Turun lagi kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Mubarak ibni Ali Al-Makhzumi. Turun lagi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini
sudah turun ke 19. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itulah silsilah ke-19 Thariqah Naqsabah Qadiriyah. Nah, baru di silsilah yang ke-19 ini populer dengan nama Thariqah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir, sehingga silsilah ini dinisbatkan sebagai Thariqah Qadiriyah. Jadi Syekh Abdul Qadir turun kepada Sayyidina Abdul Aziz radhiyallahu anhu, turun lagi kepada Sayyidina Muhammad Hatta radhiyallahu anhu, turun kepada Syekh Syamsuddin radhiyallahu anhu, turun lagi kepada Syekh Syarifuddin radhiyallahu anhu, turun lagi kepada Syekh Nuruddin radhiyallahu anhu, turun kepada Syekh Waliyuddin, turun lagi kepada Syekh Hishamuddin, turun lagi kepada Syekh Yahya Ridho, turun lagi kepada Syekh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia turun lagi kepada Syekh Abdul Rahim radhiyallahu anhu, turun lagi kepada Syekh Utsman Ridho, Syekh Utsman radhiyallahu anhu, turun lagi kepada Syekh Abdul Fatah radhiyallahu anhu, turun kepada Syekh Muhammad Murad, kemudian turun kepada Syekh Syamsuddin, turunlah kepada Syekh Ahmad Khatib Ibni Abdul Ghaffar As-Sambasi. Beliau ini putra Nusantara dan berasal dari negeri Sambas atau Kalimantan. Beliau salah satu imam Masjidil Haram di Mekah yang belajar kepada Syekh Syamsuddin dan menerima khirqah kemursidan daripada Syekh Syamsuddin untuk Thariqah Qadiriyah. Dan Syekh Ahmad Khatib Sambas inilah yang kemudian menyatukan Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsabandiyah menjadi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Luar biasa. Dari silsilah awal Rasulullah SAW menurunkan kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar, dan disatukan kembali oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dan dari Syekh Ahmad Khatib Sambas turun kepada Syekh Tolha di Sampung Cirebon. Ini yang biasa kita ziarahi. Jadi kalau ziarah ke Cirebon jangan sampai tidak ziarah ke Syekh Tolha. Itu guru kita, orang tua ruhani kita. Walaupun bukan orang tua yang melahirkan kita, tapi adalah orang tua ruhani kita. Kalau ada bahasa surga di telapak kaki ibu, nah para masyayikh ini adalah yang melahirkan ruhani kita. Jadi ibu ruhani kita ya para sahabat, guru-guru kita, masyayikh kita. Kemudian dari Syekh Tolha turun kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad bangsa Abaspu, turun kepada Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin bangsa Abah Adam. Sampai sekarang beliau tidak memberikan khirqah kepada siapapun, tidak ada bukti otentik. Jadi kemursyiddan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu masih dipegang oleh bangsa Abah Ahmad. Jadi tidak usah bingung-bingung mencari mursyid yang lain, karena sebenarnya wajibnya kita mendapatkan talqin zikir, bertemu dengan wali yang mursyidan, itu wajibnya hanya satu kali. Bagaimana kalau kita ketemu wakil talqin para sahabat terus kita minta talqin lagi? Itu namanya tajdidut talqin, memperbaharui. Tapi wajibnya itu hanya satu kali. Jadi kalau sudah mendapatkan talqin dari seorang mursyid yang kamil mukamil, itu sudah cukup. Tapi kalau kita ingin memperbaharui talqin zikirnya, ya itu tidak apa-apa. Karena terkadang satu kali kita diajarkan belum paham, dua kali masih bingung, tiga kali baru mulai sedikit masuk. Nah masalah. Nah, tapi sampai sekarang mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu ya bangsa apa? Bagaimana kalau nanti kita sudah tidak ada? Gak usah dipikirkan. Kalau sudah tidak ada, ngapain dipikirin?
Pikirkan kita yang sekarang. Kalau kita sudah mendapatkan talqin zikir, sudah amalkan saja. Tugas kita hanya mengamalkan, bukan memikirkan mursyid nanti gimana. Itu urusan Allah. Nah, kalau kita berpikir nanti bagaimana yang ada, yang sudah ada tidak kita amalkan. Para sahabat meninggalkan warisan, mewariskan, menitipkan. Menitipkan kepada siapa? Kepada para wakil-wakil talqin untuk mentalkin orang-orang yang ingin belajar zikir. Jadi sampai sekarang para wakil-wakil talqin itu mentalkin orang-orang yang ingin belajar zikir itu sejatinya hanya sekedar menyampaikan amanah yang dititipkan oleh para sahabat. Jadi amanah itu dititipkan, amanah itu diamanahkan kepada para wakil-wakil talqin. Jadi yang mentalkin ya tetap para sahabat. Sebenarnya abah juga tidak butuh-butuh. Nah, yang butuh siapa? Yang butuh ya kita-kita ini. Kenapa? Adalah mursyid yang kamil, mukamil, yang sempurna, yang sudah tidak membutuhkan. Tapi para sahabat saking sayangnya kepada murid-muridnya, beliau turun naik, taruh kita nazul, selalu bersama-sama dengan Allah, tapi kadang juga turun untuk membimbing kita. Jadi kita selalu ada dalam bimbingan Quran selama kita mau dibimbing. Melalui siapa? Melalui para mursyid tadi, wakil-wakil talqin yang membimbing kita, ilmunya secara zahir diajarkan oleh para wakil-wakil talqin. Jadi tidak usah khawatir. Bagaimana kalau wakil talqin nanti sudah habis semua? Itu kan nanti. Sekarang masih ada. Tidak usah memikirkan yang jauh-jauh. Gak usah mikirin yang jauh-jauh. Kan belum tentu wakil talqin sama kita umurnya panjangan kita. Ya. Jadi gak usah kita mikirin nanti lah. Yang kita pikirkan bagaimana kita mengamalkan dengan baik. Nah selanjutnya bab fi bayani kaifati yaumiyah wa khatamul qadiriyah. Berikutnya adalah bab yang menjelaskan tentang bagaimana cara amaliyah harian dan juga khataman thariqah qadiriyah. Wa kaifiyatu yaumiyah min ba'di kulli maktubatin. Dan amaliyah bagaimana amaliyah harian daripada setelah sholat yang wajib. Qaulihi sebagaimana firman Allah Ta'ala Rasulullah fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Ini perintah untuk berzikir ini ada di dalam Al-Qur'an. Maka berzikir itu hukumnya adalah wajib. Karena perintah Allah. Fa idza qadaytumus shalah, maka ketika kalian selesai dari sholat fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah. Ayat faida qara'tum minas sholati sholatan fadhkurullah, maka artinya ketika kalian semuanya selesai daripada sholat kalian, maka berzikirlah kepada Allah. Nah, zikirnya ini yang bagaimana? Itu masalahnya. Jadi amaliyah harian tadi dilakukan setelah sholat wajib. Bagaimana caranya? Itu dengan pertama kita tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syuhurillahi lahum Fatihah. Ini kita bertawasul dulu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW.
Karena seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada Allah kecuali orang itu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yang pernah bertemu dengan Allah secara langsung di dunia ini itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Selebihnya tidak ada. Jadi kalau kita tidak mau bertawasul, kita tidak menyambungkan rohani kita kepada Nabi Muhammad SAW, jangan berharap kita bisa sampai kepada Allah. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Alihi pula ada keluarganya. Wa ashabihi, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya. Wa azwajihi, dan para istri-istri Nabi. Wa dzurriyyatihi, dan para anak cucu Nabi. Wa ahli baitihi, dan ahli baitnya. Nah di sini ada wa alihi dan wa ahli baitihi. Jadi ada keluarga dan ahli bait. Nah siapa mereka? Nah kita harus teliti betul-betul wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Jadi ada dzurriyyat, ada ahli bait. Kenapa kok di sini dipisahkan? Enggak, ya dzurriyyat ya itu berarti ahli bait ya berarti tidak. Enggak. Ada dzurriyyah, ini adalah anak turun yang turun dari garis darah. Wa ahli baitihi, ini adalah yang turun dari garis silsilah. Ada ahli garis turun darah, ada silsilah. Kalau turun darah jelas. Nah kemarin kita juga alhamdulillah ziarah kemarin ini sebenarnya kita ada misi gitu. Ada mencari ada teman gitu yang minta dihantarkan untuk mencari silsilah. Jadi kemarin ziarah kurang lebih jadwalnya sih 5 hari. Nah tapi begitu sudah 5 hari ternyata belum selesai, tapi udah ada tanda-tanda gitu. Balikin ke beliaunya, Pak gimana ini sudah 5 hari gitu. Lanjut sampai selesai. Dia selesai, kita cari semuanya, dan dari sekian banyak yang dicari, alhamdulillah ada semuanya dan tersambung semuanya, dan masya Allah silsilahnya tersambung, insya Allah nyambung kepada para wali songo, dan insya Allah nyambung kepada Rasulullah. Jadi alhamdulillah 10 hari kita dalam perjalanan, tapi hasilnya sangat-sangat otentik, dan bahkan semua makom-makom semuanya bisa kita ketemukan makomnya dan diakui semuanya. Di masya Allah, orangnya biasa-biasa saja, tidak pernah menyebutkan sebagai dzurriyyah Rasulullah, tapi masya Allah otentik dan betul-betul tersambung, dan ada di bahasa ini serat kekancingan gitu, silsilahnya sudah. Jadi masya Allah. Nah kita ini ya mudah-mudahan termasuk dari wa ahli baiti, orang-orang yang tersambung silsilah. Nah, silsilah. Jadi kalau dzurriyyah ya wallahu a'lam. Tapi kalau silsilah mudah-mudahan kita tersambung di dalamnya. Nah, setelah kita tawasul kepada Nabi Muhammad SAW, membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Astaghfirullahal-ghafurur rahim. Ghafurur rahim, bukan ghafurur rahim ya. Ghafurur rahim. Nanti diteliti lagi di buku Badrul Jiwanya. Jadi astaghfirullahal-ghafurur rahim 3 kali, kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 3 kali juga. Kemudian membaca munajat, ilahi anta maksudi waridoka matlubi ahtini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah, di
Di sini ada 4 hal. Yang pertama, ilahi anta maksudi waridho kamatubi. Ilahi anta maksudi waridho kamatubi. Ini 2 ini yang harus kita usahakan. Jadi kita mengamalkan amalia-amalia tadi tujuannya adalah ilahi anta maksud, menuju kepada Allah. Kita beribadah, kita zikir, kita sholat, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu semuanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan melakukan kebaikan yang ada ridhonya Allah. Mencari ridhonya Allah. Mendekatkan diri untuk mencari ridhonya Allah. Itu saja. Jadi tidak usah mencari yang lain-lain, tapi mendekatkan diri dengan mencari ridhonya. Amal yang diridhoi oleh Allah yang mana, itu yang kita amalkan, mendekatkan diri dengan amal itu. Nah, kalau kita sudah mengamalkan amalia-amalia yang baik, zikir, khataman, manaqib, sholat sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya Allah, kemudian kita meminta kepada Allah, "A'tini mahabbataka wa ma'rifataka." Ini kita meminta. Jadi mahabbah dan makrifat itu tidak bisa kita rekayasa, tidak bisa kita atur-atur, tidak bisa kita aku tidak bisa. Tapi mahabbah itu betul-betul datangnya dari qalbu kita, datangnya dari hati kita yang sudah dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga Allah berikan kerinduan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Maka 2 tadi, yang pertama itu yang kita usahai, 2 yang berikutnya yaitu "A'tini mahabbataka wa ma'rifataka", itu hanya bisa kita minta kepada Allah. Orang yang banyak zikirnya sampai puluhan ribu belum tentu ada mahabbah kepada Allah. Orang yang zikirnya banyak belum tentu itu makrifat kepada Allah. Kalau zikirnya banyak tujuannya untuk pada selain Allah, maka kita harus selalu mengoreksi amal-amal kita, perbanyak amal-amal kita, tapi tujuannya untuk mencari ridhonya Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah kita mendekatkan diri kepada Allah, kok tidak sampai-sampai mencari ridhonya Allah, kok kita terasa berat, gak bisa ikhlas-ikhlas, maka angkat tangan kita, minta kepada Allah supaya diberikan rasa mahabbah dan dikenalkan kita kepada Allah. Jadi makrifat itu ya Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita, bukan kita merasa sudah kenal kepada Allah. Jadi Allah yang mengenalkan dirinya, bukan kita yang mengklaim diri sudah kenal kepada Allah. Di munajat tadi, ilahi anta maksudi wa ridhaka mardubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Summa yabtadi'u yarfa'u dzikri. Kemudian memulai mengangkat kalimat zikir, kalimatnya la ilaha illallah salasati marratin, dengan 3 kali ba'daha, kemudian setelahnya 165. Jadi 3 yang pertama itulah yang harus kita perhatikan. Maka kalau berzikir 3 yang pertama ini harus betul-betul angkat dari bawah pusar. La, panjangkan kalimat la-nya kira-kira 6 harokat. Ilaha, titik-titik latifahnya harus tepat. Illallah, ucapkan ke dalam latifatul qalbi. Jangan ditambahin hurufnya. La, nah kita tambahin la illallah. Nah ini ditambahin, tapi tarik betul-betul. La ilaha illallah. Jangan la ilaha
terlihat seperti itu, tapi ini menambah hurufnya. Kita harus perhatikan betul-betul. Titik-titik latifahnya juga harus kita perhatikan. 3 zikir yang pertama menentukan zikir-zikir yang berikutnya. Kalau 3 zikir yang pertama itu tidak pas, kurang bagus, kurang berkualitas, kurang berbobot, maka yang berikutnya pun akan menjadi zikir yang sekedar lisan saja. Jadi zikirin gak usah buru-buru, tawarusuhan, santai kayak santai. Minimum 165. Nah, bagaimana kalau kita zikir sudah dihitung itu sudah kira-kira 165, tapi ini ganjil apa genap? Nah, makanya begitu kita sudah berhenti, ganjilkan dengan 1 kali tarikan la ilaha illallah. Jadi 165 wa yazidu minha ma syaa fil akhir wa fi akhiriha inda wuqufin ala adatil fitri. Jadi lebih banyak lebih baik. Jadi bukan harus sekian-sekian, 165 tapi lebih banyak lebih bagus. Jadi tidak harus lebih dari 165, pokoknya harus 500. Nah, itu berarti sudah merubah. Kaidahnya adalah lebih banyak lebih baik, bukan 1000, bukan 500, tapi lebih banyak lebih baik. 165 lebih banyak lebih baik. Wa yaqulu sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jangan sampai dilupakan. Kalau kita sudah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan terus tidak ditutup. Karena ketika kita berzikir la ilaha illallah, kita memfanakan diri kita, tapi kita posisinya masih ada di dunia, maka Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujudkan kembali dengan wasilah Sayyidul Wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita sudah ditutup dengan Sayyiduna, nanti ruh kita terus. Nah, ada yang berzikir, orang ziarah, yang berzikir, zikirnya sendirian. Begitu sudah berzikir, lewat dari 165, lewat dari 500, lewat dari 1000, dia masih asik saja. Nggak sadar di belakangnya ada yang makmum. Nah, tahu-tahu yang belakangnya ini pada pingsan. Akhirnya dipanggil, Bang Sabah mengutus seseorang untuk naik. Siapa yang berzikir itu suruh turun. Begitu turun sama Bang Sabah, suruh membangunkan yang makmum tadi. Bagaimana cara membangunkannya? Zikir lagi, kemudian tutup dengan Sayyidina. Kan zikir naik lagi, zikir ke atas la ilaha illallah, ditutup dengan Sayyidina. Begitu Sayyidina, ini yang ikhwan tadi, yang makmum, yang pingsan tadi, kembali lagi bangun. Jangan sampai kita zikir keasikan enggak ditutup. Nah, khawatir kita masih terbawa ke alam lain. Nah, kemudian fayad'u bihadhihi doa, kemudian berdoa dengan doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Doanya insyaallah besok kita lanjutkan. Jadi itu amalia-amalia harian kita yang harus selalu kita perbaiki, kualitas dan juga kuantitasnya. Nah, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan sehingga kita terus bisa mendapatkan limpahan barokah daripada bangsa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibullah Fadlil Alaikum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.